Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa ala nabiyina wa rasulika wa nabiyil ummi. Bapak Ibu yang Allah rahmati, kembali pada malam hari ini Allah menampakkan betapa cintanya dan betapa masih cintanya Allah kepada kita. Kembali Allah membuktikan cintanya tidak pernah terputus dengan kita sekalipun apakah tadi kemarin kita berbuat maksiat. Allah. Nampaknya Tuhan tidak pernah memandang maksiat kita. Allah. Sehingga pada malam hari ini masih saja Allah tampakkan kasih sayangnya kepada kita, diundangnya kita dari rumah kita masing-masing duduk dalam majelis ini. Mustahil rasanya kita akan hadir pada malam hari ini kalau tidak langsung diundang. Allah mengundang daripada hati kita dulu. Allah titipkan undangannya kepada hati kita, memunculkan rasa, ada keinginan untuk datang kemari. Tidak sampai di sana, Allah undang kita, diundangnya kaki dan tangan kita, sehingga kaki dan tangan kita punya kekuatan untuk datang kemari. Hampir seluruh tubuh kita pada malam hari ini, dari rambut hingga ujung kaki, lahir maupun batin, dapat undangan dari Allah. Kita duduk di sini. Siapa kita Bapak dan Ibu? Baru kemarin kita buat maksiat, baru kemarin kita memalingkan wajah kita kepada Allah, baru kemarin kita berdusta di hadapan Allah. Malam ini masih diundang. Ini yang melindungi kita atau Tuhan? Allah. Maka dari itu wajib rasanya kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada kata-kata lagi yang kita bisa keluarkan kecuali hanya puja dan puji kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah rahmati, kembali pada pertanyaan dari dua orang jemaah. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Bu Yanen. Saya sedikit menambahkan saja. Pertanyaan pertama tentang masalah ego. Bagaimana cara menundukkan ego yang selama ini telah menguasai kita?
pertanyaan bukan daripada masa kita ini saja. Sejak Syekh Abdul Qadir Jailani membuat madrasah di Irak sana, di Baghdad sana, ini pertanyaan sering dilemparkan pada beliau. Itu 900 tahun yang lalu. Di pertanyaan ini berulang-ulang setiap masa. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, apabila syahwat muncul, dia nampak. Kalau dia mulai bergerak, dia nampak. Begitupun nafsu amarah. Dari detak jantung saja sudah kencang, itu sudah ketahuan dia marahnya. Tapi kalau ego, tidak ketahuan Bapak Ibu. Jangankan orang lain, yang punya diri pun tidak akan tahu egonya muncul. Sesuatu yang tidak nampak datangnya, bagaimana mengatasinya? Inilah maka menjadi permasalahan dari masa ke masa bagi para salik, para pencari Tuhan. Kalau sesuatu yang jelas dapat dilihat atau ada ciri-cirinya, kedatangannya, bisa langsung dihantam di depan pintu, langsung dipukul. Tapi kalau sesuatu yang datangnya tidak kita ketahui, bahkan yang punya diri pun tidak tahu, bagaimana kita akan pukul? Alih-alih nanti salah pukul. Katanya ego yang dipukul, anak orang dipukul. Begitu halusnya ego itu, begitu cantiknya permainannya di dalam diri kita, tidak nampak datangnya dari barat, dari timur, dari selatan, utara, atas, bawah, kiri, kanan, tidak nampak. Kalau nampak sudah pasti kita hantam Bapak dan Ibu. Ego ini, pukul langsung, habis cerita. Tapi kalau nggak tahu datang gimana? Bapak dan Ibu mungkin, atau khususnya bapak-bapak atau bujang-bujang, pernah nggak mancing belut? Kalau nggak pernah mancing belut berarti tidak bahagia masa kecilnya. Kalau saya alhamdulillah pernah dan sering. Bahkan bukan belut yang saya mancing ular ya. Kita nggak tahu ini lubang belut, ini lubang ular, atau lubang apa-apa. Kita nggak tahu. Mana tahu hanya kawan isen bikin lubang belakang kita. Itu belut, lubang belut. Kita nggak tahu. Bagaimana cara ini kita tahu ini lubang belut? Dia pakai umpan. Dia pakai umpan. Umpan itu digoyang-goyang di depan lubang. Nah, kalau sudah ada umpan, kalau memang itu lubang belut, belutnya keluar. Pasti keluar. Sudah keluar itu. Masa ada belut dikasih umpan nggak muncul, dikasih cacing nggak muncul, itu belut apa namanya? Gitu? Nah, begitu pun ego harus dipancing keluarnya, harus ada umpannya. Umpannya siapa?
yang guru, mursyid, itu umpan, itu diceritakan dia. Jadi dari awal saya sampaikan, peranan seorang mursyid itu bukan memberikan ilmu. Kalau ilmu dari mana saja Allah bisa datangkan. Tapi peranan mursyid yang paling utama itu adalah sparring partnernya ego sang murid. Jadi guru ini bukan duduk-duduk di sini, kemudian melingkar ikut zikir dengan kajian guru, itu bukan berguru. Yang berguru itu kalau ditegur oleh guru, ikhlas nggak tegurannya? Ditegur seperti itu. Ikhlas nggak ditegur seperti itu? Jadi kita untuk menunjukkan ego memang wajib kita punya guru yang bukan marahin kita, yang menjadi umpannya belum tersebut. Jadi guru itu bukan diagung-agungkan, guru itu bukan disuci-sucikan, guru itu hanya umpan, cacing, kodok bagi mulut. Minimal Bapak dan Ibu dikasih amalan, ikuti, laksanakan amalan. Karena nama tarekat kan pasti ada wiridnya, ada amalannya. Laksanakan. Ini enggak kaji diterima, amalan tidak dilaksanakan. Banyak seperti itu. Maka amalan itu ya, kan kita sudah sholat, sudah zikir, sudah sholat, apalagi amalan itu bukan tarekat namanya. Kita adalah wirid Al-Quran kita. Makanya kita di sini, saya di sini pun tidak banyak kasih amalan kepada Bapak. Jadi takutnya 10 dikasih amalan, 1 yang dilakukan, 9 alfa. Nah ini sama juga. Membiarkan ego kita. Yang paling seringnya juga ada seorang guru, dan banyak itu. Para mursyid itu kan lain-lain caranya Allah mengajarkan, dia mengajarkan muridnya. Kadang tiba-tiba dipanggil sang murid, dimarahi habis di depan orang banyak. Padahal murid itu tidak salah. Gimana reaksi sang murid? Terima atau enggak? Sempat dia bilang, oh, kita nggak salah. Batal itu dia guru. Karena guru itu untuk menguji ego kita. Kalau kita benar-benar mau menunjukkan ego. Kemudian yang kedua tentang sholat, bagaimana hati bisa tenang, tidak bolak-balik itu. Ya. Jadi ibu juga pertanyaan kedua. Ini kan pertanyaan ulang-ulang juga. Saya sudah sampaikan, kita dalam beribadah, terutama dalam sholat, dari awal kita tidak ada
dengan niat semua kita ini lillahi ta'ala. Tidak ada karena dunia, tidak ada karena siapa-siapa, karena Allah. Namun di tengah jalan baru takbir saja sudah melintas dunia. Nah ini kan tidak keinginan kita Bapak dan Ibu. Dia melintas saja. Yang tidak boleh itu saat dia melintas kita terlena di sana. Kalaupun dia melintas 1000 kali melintas dunia itu dan 1000 kali kita sadar itu adalah lintasan dunia dan kita kembali kepada Allah, ingatan kita kembali pada Allah, maka sholat kita adalah khusyuk. Karena kata Allah, yang khusyuk itu adalah orang hamba yang berusaha khusyuk kepada. Jadi khusyuk itu milik Allah. Khusyuk itu milik Allah. Tapi berusaha itu adalah milik kita. Karena harta kita dua di dunia, niat dan usaha. Sudah berniat untuk khusyuk dan berusaha khusyuk, itu sudah habis hutang kita itu. Yang kita bayar hutang kita. Hasilnya Allah menentukan. Jadi khusyuk itu milik Allah. Berusaha, berniat untuk khusyuk dan berusaha untuk khusyuk, sekalipun 1000 kali kita melintas dunia, 1000 kali kita kembali ingat pada Allah, sudah dianggap khusyuk oleh Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja dipuji oleh Rasulullah, sholat 2 rakaat saja nggak mampu khusyuk. Dan sudah saya sampaikan di sana, yang berusaha khusyuk itu hanya khusyuk. Ya Bu, jangan khawatir kita. Ibu tetap menjaga niat untuk khusyuk dan berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Sekalipun nanti dalam sholat itu ribuan kali terlintas dunia kita, namun ribuan kali juga kita bangkit, ingatan kita kepada Allah sudah dianggap khusyuk oleh Allah. Ini ada orang sengaja sholat untuk cari kunci hilang. Kunci motornya hilang, sholat berkah. Dalam sholat baru ingat kunci di mana kita. Yang ketiga, bagaimana menjadikan sholat itu mendekati. Bagaimana Nabi dekat, kemudian ketemu dengan Allah, Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah. Bagaimana sholat itu menjadi naiknya ruh kita. Sekarang kalau boleh saya tanya, naik atau turunnya bahasa dalam Quran itu, yang naik itu bagaimana? Naik itu dari bawah ke atas, itu selalu dalam peta pemikiran kita. Naik itu dari bawah ke atas. Tidak ada naik itu dari kiri ke kanan. Naik itu dari bawah ke atas. Jadi yang atas itu sekarang pertanyaannya yang mana? Apakah langit di atas kepala kita ini? Di atas kepala kita ini, apakah sudah dianggap di atas? Belum tahu. Langit itu belum tentu di atas. Langit di atas kepala kita. Karena langit di atas kepala orang Amerika beda lagi. Kita kalau bicara bumi itu bulat. Di Nabi, oke, kalau ke perjalanan Nabi kita nggak bahas dulu. Tapi perjalanan seorang mukmin dalam sholat itu naiknya kemana?
Sudah saya sampaikan juga, di dalam diri kita ini ada alam gaibnya. Ada alam, mulai dari alam, kalau alam nasut, alam insan itu alam yang sekarang kita lihat dengan panca indera ini. Ada alam ruh, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Semuanya ada di dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan alam lahut? Itu alam ketuhanan. Di situ titik zero, titik nol. Alam jabarut itu alamnya para ruh suci. Alam malakut alamnya para malaikat. Alam nasut itu alam tuhan insan, termasuk jin di sana. Nah, di saat kita sholat, seharusnya sholat itu menaikkan kita ke alam lahut. Tidak berarti lepas ruh kita jalan-jalan ke atas langit, tidak. Ruh kita tidak perlu ke langit sana, tidak perlu lepas dari tubuh, tidak perlu. Bagi orang yang memiliki cinta kepada Allah, tubuh ini baginya hanya sebuah kendaraan saja untuk di dunia. Dengan cinta itulah dia bisa kemana-mana. Maka kalau kita bicara mau menembus alam lahut, mau kita naik ke alam lahut, cinta dulu itu kendaraannya. Kalau tidak ada cinta kepada Allah, tidak akan bisa. Begitu pun Rasulullah. Burak itu adalah gambaran cintanya Allah kepada beliau. Hanya pecinta yang bisa kembali kepada kekasih. Jadi kalau kita mau menjadikan sholat itu naik ke alam lahut, masuk ke alam ketuhanan, maka sholat itu penuh rindu dan cinta kepada Allah. Sekarang sholat kita itu hanya sebatas bayar hutang, sekedar ketakutan, menghapus rasa takut kita untuk masuk neraka. Kita sholat. Nah, sholat seperti itu tidak akan sampai, tidak akan naik ruh kita. Nah, bagaimana sholat itu bagian daripada pelampiasan rindu dan cinta kita kepada Allah. Nah, kalau itu yang terasa dalam sholat kita, naik itu ruh kita. Nah, sudahkah kita pada hari ini sholat penuh rindu dan cinta kepada Allah? Ada gairah di sana. Kalau ada bapak dan ibu, beruntunglah bapak dan ibu. Tanpa bapak ibu sadari, itu sholatnya sudah di depan, di hadapan Allah. Orang yang sholat di depan Ka'bah sendiri pun di Mekah sana belum tentu berhadapan dengan Tuhannya. Yang dia berhadapan itu dengan tembok, bukan dengan Tuhannya. Karena Ka'bah itu adalah simbol bagi kita untuk sujud ke persatuan umat, bukan simbol ketuhanan. Nah, kalau ingin berhadapan dengan Allah, maka sholatlah dengan rindu, rasa rindu dan cinta kepada Allah. Minimal
untuk munculkan rindu itu, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka banyak metode sholat ini diajarkan oleh para musyrik. Mulai sebelum sholat itu istighfar dulu, kemudian baca alhamdulillah, bersyukur kita dulu, naikkan rasa syukur itu, kemudian setelah muncul rasa syukur itu, otomatis ada rindu, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, kalau sudah dari gerakan awal dari takbir sudah ada gerakan sana rindu dan cinta tanpa Bapak Ibu sadari, itu sudah berhadap kepada Allah. Bukan di bumi lagi Bapak Ibu, tidak berpijak di bumi lagi. Ruh Bapak Ibu itu di alam lahir, bukan di alam nafsu. Nah, sudahkah kita punya rasa rindu dan cinta kepada Allah? Awal pembukaan saya sampaikan tadi, kita ini diundang oleh Allah. Siapa kita? Padahal baru kita bermaksiat. Hari ini diundang. Tidakkah ada rindu dan cinta kita di sana? Tidakkah terpancing cinta kita kepada Allah? Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Nilai-nilai rindu dan cinta dalam ibadah itu sudah mulai terkikis sekarang Bapak dan Ibu. Bahkan pamrih. Nah, inilah gunanya bertarekat. Karena kalau ingin membahas rindu dan cinta itu dalam tarekat, tasawuf ilmunya nggak ada, dalam ilmu lain tidak ada. Hanya dalam ilmu tasawuf yang mengajarkan tentang cinta dan rindu itu. Sekolahnya tarekat. Bisa nggak kita bertasawuf tanpa tarekat? Bisa. Kalau ilmunya boleh, bisa belajar tanpa bertarekat. Tapi kalau ilmu tanpa sekolah diakui nggak? Kalau saya nggak usah sekolah, saya belajar aja. Itu sekolah, apa isi sekolah saya belajar dulu. Mau sepintar apapun kita, mau lebih mungkin ilmu kita daripada S3, tapi kalau kita nggak pernah kuliah, diakui tidak? Tidak. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati. Jadi sekolah, tarekat itu adalah sekolah untuk kita, mendidik kita untuk cinta pada Allah. Tarekat itu sekolahnya, ilmunya tasawuf, inti ajarannya ihsan, dan tujuannya mahabbatullah. Ingat 4 itu. Jadi kalau ada tarekat yang tidak mengajarkan cinta, yang diajarkan adalah ilmu yang macam-macam, bagaimana kesaktian, bagaimana trauma, itu bukan tarekat. Itu nama padepokan, perguruan silat. Tujuan daripada tarekat itu cinta kepada Allah, mahabbatullah, tidak ada yang lain. Dan di dalam tarekat itu ada prakteknya. Ilmu tanpa praktek ya nggak akan bisa memahami. Jadi ilmu tasawuf bisa dipelajari di luar, tanpa bertarekat, tidak berpraktek, tidak bisa memahami pemahaman yang hakikat. Mengerti iya, tapi secara hakikat tidak. Maka wajiblah kita bertarekat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Semoga Allah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa menikmati rasa rindu dan cinta kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah.
wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah. Dalam satu waktu guru kita pernah menyampaikan, seandainya engkau berjalan di tengah padang pasir, membawa perbekalan, untamu penuh dengan perbekalan, namun di tengah jalan datang badai pasir yang membuat untamu yang berisikan perbekalan itu lari jauh daripada dirimu dan tidak tahu kemana dia pergi. Di tengah teriknya matahari, berhari-hari engkau cari untamu yang ada perbekalannya. Coba engkau rasakan, berhari-hari tidak makan dan minum di tengah padang pasir yang tidak satu pun batang pohon yang hidup. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Sudah berhari-hari tidak makan dan minum, tidak ada harapan di tengah padang pasir. Tiba-tiba dari kejauhan nampak untamu kembali ke dirimu, membawa perbekalan. Apa perasaanmu? Sudah berhari-hari tidak makan dan minum, tiba-tiba datang untamu kembali. Apa perasaanmu? Lebih daripada senang. Muncul harapan hidup kembali, muncul harapan yang besar kembali. Begitulah Tuhan membuat dirimu kembali kepadanya. Lebih daripada itu. Maka apa yang terjadi, apa yang berlangsung pada malam hari ini, pertahankan. Maka wajar jika engkau berjalan di
menuju Allah, maka Allah akan berlari kepadanya. Bagaimana perasaan seorang yang kehilangan unta dan berbekalan berhari-hari, Allah melebihi itu perasaan ketika melihat hamba-Nya datang kembali kepada diri. Sekalipun dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa sebesar gunung dan langit, tapi dia datang dengan hati yang tulus kembali pada Allah. Perasaan Tuhan itu lebih daripada orang yang ketemu kembali berbekalan dengan pada pasir. Begitu cinta Allah itu pada kita. Begitu sayang Allah itu pada kita. Ini yang perlu kita renungkan dan renungkan. Irhamna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah, ya Ya Allah, kalau ucap kami hanya pada saja ya Allah.
tidak satu pun di hati kami ada kesengajaan ya Allah. Karena itu hanyalah kami masih lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah untuk bisa menundukkan mengendalikan hawa nafsu kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah yang paling dekat di dalam batin ini ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya zat yang tidak pernah berjarak, tidak berperantara dari diri kami ya Tuhan. Engkaulah yang satu-satunya zat yang meliputi rongga tubuh kami ya Allah. Tidak satu pun yang ada dalam diri kami yang tak terliputi-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah ya Allah dan hanya Engkaulah ya Allah tujuan dan maksud hidup kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, datanglah waktu dan kesempatan pada kami dapat menikmati rindu cinta sekalipun kami tahu kami tak pantas untuk itu, karena dosa-dosa kami sebesar langit dan bumi ini ya Tuhan. Maka dari itu ya Allah, andai pun dosa-dosa kami tak membuat menjadi kami terhalang padamu ya Allah, menjadi terhijab kami dengan Engkau ya Allah, kasihanilah hati kami ini ya Allah. Hati ini masih sedikit menyimpan rindu kepadamu ya Tuhan, masih menyimpan harapan kepadamu ya Allah. Maka besarkanlah hati ini, tenangkan hati ini, Engkau balas cintanya ya Allah, Engkau balas rindunya ya Allah, dan Engkau tambahkan harapan kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, inilah kami pada malam hari ini tanpa topeng-topeng kami ya Tuhan. Kami hadap wajah kami ke wajah-Mu ya Allah, maka terimalah datangnya kami kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, mandikan kami dengan nur-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memandikan para hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang Kau ridhai, Engkau mandikan dengan nur-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, andaikan kami memiliki sedikit cinta Engkau titipkan dalam hati kami, maka lejitkan ruh kami menembus hijab-hijab yang ada di hadapan kami. Sampaikan kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tampakkan kami, bukakan bagi kami ya Allah tirai wajah-Mu ya Rahman ya Rahim, agar kami mampu dalam lautan cinta-Mu, agar kami tenggelam dalam lautan rindu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa anta al-qadimu ya Allah wa anta al-akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Ya Allah, Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya
ketika saya melaksanakan mujahadah di atas bukit tahun 96, 97. Ada muncul pertanyaan, salah satu pertanyaan yang saya lontarkan. Ya Allah, apa bentuk cintamu di dunia ini agar aku dapat mengenali? Apa bentuk cintamu di dunia ini agar aku dapat mengenali? Jadi kita tidak salah kalau ketemu dengan bentuk cinta. Apa jawaban Allah dalam syair itu? Bentuk cintaku kepada dunia, di dunia ini, bentuk cintaku di dunia ini adalah hidupnya hamba. Apa maksudnya? Selagi kita masih merasakan naik turun nafas ini, selagi kita masih merasakan ada jiwa di diri kita, siapapun kita, mau penjahat, mau seorang ulama, pemimpin, koruptor, maling, pelacur, siapapun kita yang merasa hidup dunia ini, Allah masih cinta. Ada cinta Allah yang dititipkan di dirinya. Lagi hidup kita, apapun agamanya, ada Allah titipkan cintanya kepada diri. Cuma dia yang tidak mencari, dia yang tidak berusaha untuk menemukan cinta. Maka temukan cinta itu sebelum kita kembali, sebelum malaikat maut datang menjumpai kita. Itu cinta itu. Selagi kita hidup. Jadi selagi kita ini masih hidup, cinta itu ada. Cinta Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Siapapun kita, seburuk apapun kita dahulunya, sejelek apapun latar belakang kita, cari cinta itu. Dengan cinta itulah akan menjadi kendaraan kita pulang ke dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dijemput oleh malaikat maut. Hai Ibrahim, aku datang diutus oleh Tuhan untuk menjemput nyawamu. Wahai malaikat maut, mana ada seorang kekasih yang sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah kepada malaikat? Hai malaikat, sampaikan kepada kekasihku, mana ada pula seorang kekasih yang tidak mau diundang datang oleh kekasihnya. Begitulah seharusnya hamba-hamba. Begitulah seharusnya kita. Kematian itu adalah undangan kekasih kita untuk datang kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.